terisi penuh mejanya. Ada yang tidak hadir? Ada. Ada ya? Tidak ada ya, baik. Alhamdulillah rajin-rajin kalian ya. Baik anak-anakku, pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Terakhir kita mempelajari tentang apa, masih ingat tidak? Tentang cerita inspiratif. Yang kita sudah pelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya ya pada pertemuan yang lalu. Ada yang masih ingat apa itu teks cerita inspiratif? Apa sih? Inspiratif adalah teks yang bertujuan membuat pembaca lebih motivasi setelah membaca teks tersebut. Iya, tepuk Rizky masih hafal betul ya bahwa teks cerita inspiratif itu adalah teks yang membuat pembacanya termotivasi atau terinspirasi setelah membaca teks tersebut ya. Jadi kisah yang menginspirasi atau memotivasi. Baik, sekarang struktur teks cerita inspiratif. Siapa yang masih ingat ya, Novita? Apa? Ya, betul. Betul. Iya, tepuk tangan. Jadi struktur teks cerita inspiratif itu hampir sama dengan cerpen ya yang sudah kita pelajari di sebelumnya, bahwa terdiri dari orientasi, kemudian perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi dan kode. Nah, sekarang ciri kebahasaannya siapa yang masih ingat? Yo, Ya, boleh Dede. kaidah kebahasaan cerita inspiratif menggunakan kalimat majemuk, Boleh, iya betul. konjungsi, ketenangan waktu Iya. dan tempat, dan menggunakan menggunakan kata kerja mental. Iya, betul sekali. Kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif itu: satu, menggunakan konjungsi; dua, kalimat langsung; ketiga, kata kerja mental, kata kerja temporal, kemudian keterangan waktu dan tempat. Itu ya Dek ya? Ya, Bagus. Bu. Nah anak-anakku, pada hari ini kita akan melanjutkan dari struktur dan kebahasaan, yaitu KD 4.13 ya, yaitu mengungkapkan rasa simpati. Mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memerhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Kalau kemarin kita mempelajari struktur dan kebahasaannya saja, sekarang kita mempelajari bagaimana cara membuatnya ya. Diharapkan kalian mempelajari teks cerita inspiratif itu tujuannya satu, melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran project based learning, peserta didik atau kalian diharapkan mampu membuat rancangan cerita inspiratif berisi ungkapan simpati, empati, perasaan dan kepedulian dengan benar. Jadi diharapkan dapat membuat rancangannya dulu ya. Nah, yang pertama. Yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat menulis teks cerita inspiratif. Setelah dapat membuat rancangannya, kalian diharapkan dapat menulis cerita inspiratifnya. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat mempublikasikan. Tuh lihat yang titik 4.13 ya. Kalian diharapkan dapat mempublikasikan hasil karya cerita inspiratif. Kamu pernah membaca buku yang berisi kisah menginspirasi? Nah itu ya. Jadi diharapkan setelah mempelajari materi ini kalian dapat membuat kerangkanya, menulis ceritanya dan dapat mempublikasikan. Ibu mau tanya, kenapa harus dibuat kerangka dulu? Ada yang berjawabannya enggak? Karena setiap hal harus ada rancangannya. Seperti halnya rumah kita. Rizky, rumahmu kalau rancangannya kurang baik, rumahmu nanti akan miring sana, miring ke sini. Betul tidak? Sama halnya dengan teks cerita inspiratif. Harus tersusun rancangannya, strukturnya. Ada orientasi paling atas, ada perumitan peristiwa yang kedua, ada komplikasi, ada apa lagi tadi? Resolusi, dan ada lagi
Tuh ya. Nah, kemudian kalian juga diharapkan mempublikasikan seperti ini. Ini adalah hasil publikasi. Buku ini merupakan buku antologi cerita inspiratif yang Ibu tulis dulu tahun 2000 bersama teman-teman Ibu. Nah, nama Ibu ada di sini ya, tulis Lutfi Fahlasari. Senang sekali ketika kita menulis kemudian dibaca oleh orang lain. Puas rasanya, ya. Ini dipublikasikan seperti ini salah satunya. Dibukukan atau bisa juga kalian posting di sosial media. Punya sosmed? Punya. Posting cerita kalian yang menginspirasi pembaca. Bisa juga di blog. Bisa juga dibikin video di YouTube. Ya, sangat luar biasa itu perasaan ketika nanti hasil karya kita dibaca oleh orang lain. Tapi pada kesempatan ini kalian bukan diharapkan dapat mempublikasikan seperti ini, tetapi hanya menyampaikan di depan teman-teman atau memasangnya di mading sekolah. Senang rasanya bisa ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya kalian sudah paham dong dengan materi-materi sebelumnya mengenai cerita inspiratif. Hari ini Sobat Pintar akan belajar mengenai bagaimana ya cara membuat sebuah cerita inspiratif. Sebelum masuk materi, Pintar Channel mengajak Sobat Pintar untuk like video ini. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya, agar kami dapat mengembangkan video-video yang lebih menarik lagi. Bagaimana? Sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Seperti Sobat Pintar ketahui bahwa inspiratif merupakan sesuatu yang menginspirasi. Jadi, menulis kisah inspiratif adalah menguraikan kisah, cerita, atau tulisan yang mengandung hikmah dan juga kebaikan. Sekarang, Sobat Pintar sudah paham bagaimana cara menulis cerita inspiratif. Saatnya Sobat Pintar berbagi pengalaman dengan teman-teman. Tulis pengalaman Sobat Pintar dalam bentuk cerita inspiratif. Nah, itu tadi, tepuk tangan dulu. Itu tadi tayangan bagaimana cara menulis cerita inspiratif. Jadi ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapannya. Ini ada beberapa lembar ya untuk kalian sudah dengan kelompok bahasa Indonesia kan? Iya, baik. Jadi kita tinggal langsung ke menulis ya cerita inspiratif. Di sini kalian membuat rancangan teks cerita inspiratif. Ditulis dulu strukturnya, orientasinya apa, gitu ya. Kemudian perumitan peristiwanya apa, komplikasinya apa. Di halaman berikutnya kalian tulis teks cerita inspiratif secara utuh, secara padat. Bisa dipahami ya? Bisa. Kelompok satu yang mana? Ingat, cara menulis teks cerita inspiratif, tentukan tema. Tema boleh apa saja. Boleh siapa saja yang membuat kamu terinspirasi. Misalnya, ada tetangga. Biasanya kehidupannya dulu itu kurang baik, misalnya serba sulit, untuk makan saja susah misalnya ya. Tetapi kemudian dia berusaha bangkit, berjuang, punya kemauan sehingga menjadi sukses. Jangankan untuk makan diri sendiri, untuk membagi tetangga-tetangganya pun dia mampu. Nah itu akan menginspirasi kita. Boleh itu ambil menjadi cerita inspiratif kalian. Boleh juga dari hewan atau pepohonan, tumbuhan dari cerita inspiratif kalian temanya. Silakan, bebas ya. Ditulis baik-baik, diskusikan dengan teman. Silakan kerjakan. Sudah siap? Iya. Waktu kalian mengerjakan 10 menit cukup ya? Ya. Silakan dimulai. Ingat, menulis menggunakan huruf yang benar ya. Tidak boleh ada kapital di tengah-tengah. Tidak boleh ada huruf kecil di awal kalimat. Semua bekerja, semua memberikan ini ya pendapatnya. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Purwai akan mempublikasikan hasil karya kami. kami. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini cerita inspirasinya tentang balas jasa ya. Ya, seorang ibu yang pernah menyelamatkan rusa. Rusa yang sedang diburu katanya diselamatkan oleh seorang ibu. Nah, ternyata sekarang anaknya akan tertimpa pohon. Entah bagaimana rusa tahu ya. Jadi diselamatkan anak si ibu itu oleh rusa. Ya, bagus ceritanya ya. Nah, anak-anakku, tadi sudah kalian menulis rancangan, sudah menulis teks ceritanya, sudah juga mempublikasikan. Nanti kalian setelah ibu lihat tulisannya, kalian pajang di dinding supaya hasil karya kalian dilihat dibaca oleh teman-teman dan dapat menginspirasi teman-teman kalian, gitu ya. Ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada. Tepukan untuk kita semua. Ibu senang sekali kalian sudah bisa sudah mampu mengikuti 3 tujuan tadi. Mampu merancang, mampu menulis dan mampu mempublikasi. Kalian akan ulangan harian karena sudah selesai materi tentang teks cerita inspiratif ini. Persiapan di rumah dibaca kembali, dipelajari kembali ya. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akhiri ya. Terima kasih atas kerjasama kalian, ketertiban dalam belajar hari ini, anak-anak soleh dan solehah. Semoga kalian sehat selalu ya. Tetap semangat belajarnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.